Iya, bakal capres-cawapres sepertinya terus melakukan gerilya politik dan juga penjajakan untuk menemukan pasangan terbaik mereka di pemilu presiden 2024 mendatang. Anies Baswedan hari ini bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heriawan alias Aher. Sementara Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Adapun Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ridwan Kamil. Apa makna dari pertemuan-pertemuan ini? Apakah ada capres yang masih ragu dengan calon pasangannya atau memang sudah semakin yakin dengan pertemuan tersebut? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik kenamaan Hanta Yuda. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Sore, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, kita lihat hari ini bertemu dengan Anies Baswedan, bertemu dengan Ahmad Heriawan. Sebelumnya juga sempat bertemu dengan AHY. Sepertinya masih cari-cari apakah memang mana yang kemudian lebih realistis sih untuk bisa berpasangan dengan Anies Baswedan? Ahmad Heriawan atau AHY sebenarnya? Iya, gerilya politik atau pergerakan politik ini kian kencang Alfat sejak Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem. Sejak itulah pergerakannya, gerilyanya semakin kencang. Nah, ada 3 peristiwa politik pada sore hari ini yang tadi prolognya cukup dalam disampaikan oleh TV One. Kalau dari sisi PKS mungkin saya melihat pertemuan Anies dan Aher ini lebih pada pesan yang ingin dikirim oleh PKS. Bahwa PKS juga penting. Yang selama ini hanya disebutkan AHY yang preferensi utama jadi cawapresnya Demokrat untuk Anies Baswedan. PKS yang menunjukkan posisi PKS juga penting. Dan itu direspon oleh Anies Baswedan membuat posisi PKS memang penting. Ditambah yang kedua saya kira ini juga meninggikan posisi tawar PKS. Jadi dari pertemuan ini, kalau sebelumnya kita tahu ada Andika yang digadang-gadang menjadi cawapres misalnya dari Partai Nasdem, kemudian AHY dari Partai Demokrat, dan PKS juga mengusulkan. Meskipun saya melihat belum tentu justru ini yang serius, justru mungkin yang harus dibereskan di awal. Mungkin bukan Aher yang jadi prioritas utama bagi Anies. Prioritas utama itu nanti belakangan, titik tengah yang akan dicawapres serius. Bacaan saya justru bukan Aher menjadi kandidat yang diprioritaskan, tapi ini adalah lebih penting pada posisi PKS yang ingin dikuatkan posisinya dan konstelasi politik dinamika di koalisi Anies ini. Yang kedua, kalau kita baca dari peristiwa Pak Prabowo dan Caimin, saya melihat justru bukan pada ingin terlalu serius mengawinkan dari sisi Prabowo dan Gerindra cawapresnya. Tapi kalau bahasa dari pertemuan mereka hari ini adalah membangun komitmen bersama. Baik. Jadi tugas atau PR besar dari Pak Prabowo memang ingin membangun koalisi dulu cukup 20%. Soal namanya saya pun belum begitu yakin. Kalau ditanya apakah Prabowo siap jadi capres, sangat siap. Tapi apakah Caimin akan jadi cawapres, saya kira belum begitu yakin. Justru itu jalan ingin menuju cawapres. Tapi buat tiket satu lagi secara singkat, kalau Pak Mas Ganjar dan Pak Ridwan Kamil, ini juga saya kira ada pertemuan-pertemuan lebih pada penjajakan. Kalau sebelum bertemu dengan Ridwan Kamil, Mas Ganjar juga pernah bertemu dengan banyak tokoh-tokoh. Nah, hari ini lebih pada penjajakan. Saya kira belum ya. Hari ini kalau kita lihat ada Mas Bima Arya PAN, tapi Zulkifli Hasan ketua umumnya hari ini dari Minggu bertemu dengan Erick Thohir. Kita kemudian ini dengan Ridwan Kamil. Dari sisi partai pun manuvernya bisa kita baca. Begitu juga dari sisi Mas Ganjarnya. Mas Ganjar dari tiket partai koalisi pun belum clear saya kira. Jadi mungkin lebih ke cawapres tahap-tahap selanjutnya. Ini lebih pada penjajakan politik. Apakah ada kemungkinan? Saya kira masih sangat dinamis. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan politik yang disertai dengan komplikasi politik. Di situ ada aktor-aktor seperti Erlangga, Ketua Umum Golkar, dan lain sebagainya. Mungkin itu Alfat. Iya, Mas Hanta, tadi Anda sempat menyinggung masalah mengenai Gerindra dan juga PKB, Prabowo Caimin yang bertemu, tapi sepertinya masih belum ada titik temu untuk kemudian mengumumkan capres-cawapres mereka. Apakah masih ada di dalam benak Prabowo untuk mencalonkan sosok lain selain dirinya dan juga Caimin mungkin? Ya, kalau Pak Prabowo sudah yakin ya dengan Caimin akan menjadi cawapresnya, saya kira tidak ada kendala untuk diumumkan. Justru saya bacaannya sama dengan PKS tadi ya. Kalau soal cawapres saya kira saya sama dengan Mas Burhan, kita sama masih terlalu jauh untuk menyimpulkan bahwa capres ini akan berpasangan siapa dengan cawapres. Itu bisa terjadi bahkan nanti seperti menjelang pemilu 2019 yang lalu. Jangan-jangan ada nama-nama yang di luar yang beredar sekarang cawapres. Meskipun sekarang posisi cawapres tentu lebih determinan ya, dibutuhkan untuk mendukung kontributif secara elektoral. Nah, bacaan kita saya kepada Pak Prabowo hampir mirip ya dengan Anies Baswedan. Jadi
pertemuan dengan PKB ini lebih pada untuk memantapkan, mencari dukungan partainya. Karena ada persyaratan regulasi, kita 20% persyaratan itu. Nah, ada Gerindra tanpa PKB, Pak Prabowo tidak bisa maju. Itu, saya bacaannya adalah Pak Prabowo ingin betul-betul serius menggandeng PKB sebagai mitra koalisi, komitmen bersama. Belum untuk Caimin sebagai cawapres. Nah, ini yang saya kira menjadi sama dengan Anies tadi dengan PKS. Persoalannya adalah bagaimana dua orang ini, capres ini, mengajak PKS dalam konteks Anies, dalam hal ini Prabowo mengajak PKB, tapi tidak harus otomatis cawapresnya adalah Caimin. Karena kalau kita bedah juga secara beberapa aspek yang untuk mencari pasangan cawapres, kita punya CP cawapres, adalah dia memberikan kontribusi secara elektoral. Sama, tadi bahkan sama ya, survei di Mas Burhan, indikator maupun di Politik Indonesia, akhir saya kira tidak keluar namanya, kalaupun keluar 0, sangat rendah. Caimin juga tidak terlalu tinggi angkanya ya, sekiranya 1 bahkan 1-2% nanti bisa dibandingkan dengan data Mas Burhan. Juga ini jadi PR bagi Pak Prabowo, karena Prabowo sudah bertarung 2 kali kalah, dia membutuhkan seorang cawapres yang kontributif secara elektoral. Pak Prabowo punya basis di Banten, DKI, dan Jawa Barat, tentu juga sama dengan Anies, dia butuh di Jawa Tengah, mungkin sudah milik Ganjar, bagaimana memenangkan Jawa Timur. Itu variabel yang penting saya kira untuk dipertimbangkan. Tapi kita meskipun Caimin dan PKB basisnya dari sana, tapi juga belum memberi jawaban itu. Yang kedua adalah faktor Jawa juga penting. Selain Jawa Timur, tentu dari tadi ya, NU. Nah, basis NU ini juga menjadi prioritas bagi Pak Prabowo untuk mencari pasangan cawapres. Yang kedua, kalau kita beda-beda survei, ada sebagian besar pemilih muda, pemilih milenial, pemilih pemula yang bergeser dari memilih Prabowo misalnya ke Anies Baswedan. Nah, ini juga PR bagi Pak Prabowo untuk mencari cawapres dari sisi itu. Jadi saya kira lebih pada ini ya, lebih pada menggait atau menarik partai dulu ini, magnet untuk mengukur koalisi, kemudian cawapresnya dibicarakan belakangan. Saya kira itu. Dan itu menjadi PR bagi semuanya ini. Apalagi Mas Ganjar. Mas Ganjar selain PSI belum ada partai parlemen yang mengumumkan. Jadi cawapres masih cukup butuh waktu. Gitu. Satu tokoh nasional yang punya elektabilitas tinggi tapi tidak punya remote control atas partainya adalah Ganjar Pranowo yang kembali diperbincangkan setelah bertemu dengan Ridwan Kamil. Mas Hanta, ada pertemuan antara dengan Ganjar dengan RK dan juga ada Bima Arya di situ. Ada kader PAN. Apakah ini artinya KIB juga akan mempertimbangkan untuk mengusung mereka berdua? Ya, kalau signal politik atau kode-kode politik yang dikirimkan oleh tokoh-tokoh politik, partai-partai di KIB memang semakin kencang arahnya ke Ganjar Pranowo. Tapi memang belum clear ya, karena belum ada satu partai pun di KIB, baik Golkar, PAN maupun P3 yang mengumumkan secara resmi akan mendukung Ganjar. Karena beda ya, Ganjar adalah kader PD Perjuangan, pasti harus menunggu ada komunikasi dengan PDIP dan seterusnya. Sehingga ini yang paling Mas Ganjar belum ada partai. Kalau Anies mungkin ada Nasdem belum cukup, ada Prabowo, ada Gerindra belum cukup, sementara Ganjar Pranowo belum. Nah, ini saya kira menjadi PR besar bagi Mas Ganjar. Cuma memang dinamikanya kan nanti tergantung ini Alpat. Apakah Ganjar akan maju bersama PD Perjuangan plus KIB atau misalnya PD Perjuangan akan mengusung nama sendiri, kemungkinan Ganjar akan masuk di KIB. Jadi belum bicara sampai ke cawapres saya kira, baru level itu sama. Kalau kebalikan dari Prabowo dan Anies, kalau Peruna Anies itu kuatnya di Jawa Barat, ke barat, wilayah barat Indonesia sampai Sumatera semakin besar, Ganjar sebaliknya. Dia mewariskan basis Jokowi, terutama di Jawa Tengah basis terbesar Ganjar, kemudian bergeser di Jawa Timur lumayan, di Indonesia Timur beberapa wilayah cukup kuat. Nah, PR-nya memang di wilayah barat, terutama Sumatera dan Jawa Barat. Itu menjadi PR bagi Ganjar, termasuk dukungan berbasis atau preferensinya NU dan seterusnya. Cuma ada dua strategi bagi kandidat capres yang akan maju ya. Apakah dia akan mencari cawapres itu untuk melengkapi kontributif secara elektoral, dia mencari figur-figur yang menutupi kelemahan dia di daerah tertentu, atau dia memaksimalkan wilayah basisnya. Sehingga misalnya kalau memang Jawa Timur, dia bisa mencari basis di Jawa Timur juga. Saya kira itu opsi-opsi. Ditambah saya kira cawapres ini selain menentukan, dia akan menjadi ini ya, Alfat, saya kira dinamika ya. Misalnya sekarang kita bicara tentang sedikit dengan sekarang Ridwan Kamil. Nah,
kalau dengan PD Perjuangan, bacaan saya semua partai akan memburu kotel efek, maka Ganjar PDIP yang membawa, kemudian Golkar sebagai partai kedua pengen ini. Nah, arahnya kan bisa jadi Ridwan Kamil kan atau siapa warna kuning atau Erlangga sendiri. Kalau lewat KIB bisa jadi Ganjar masuk Golkar gitu. Nah, cuma begini, RK kalau maksudnya? misalnya Ganjar, ya Ridwan Kamil, sorry. Kalau Ganjar dari PD Perjuangan, kemudian RK masuk Golkar, katakan kuning, mereka berpasangan, ini ada komplikasi politiknya. Ini bisa diprediksi Ketua Umum Golkar ke depan ya, kemungkinan Ridwan Kamil kalau dia terpilih menjadi Wapres. Menarik. Apakah betul Erlangga akan melepas posisi ini? Nah, jadi ada komplikasi politik yang tidak mudah kita menyimpulkan bahwa sekarang Ganjar kemungkinan akan dengan Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil ada elektabilitas lumayan ya, 10-12% sebagai cawapres, meskipun itu masih tanggung. Apakah kontributif menjadi catatan? Dan paling penting, paling penting dari dinamika politik ini, yang paling menentukan sekarang ini ada variabel capres ya, elektabilitasnya. Ganjar, Prabowo, Anies naik ke putaran politik dinamika pilpres kita karena mereka punya elektabilitas, dan masing-masing dari 3 orang ini sudah membentuk istilahnya dalam fisika politik itu gaya sentripetal politik, memutar ke pusat, jadi menarik berbagai macam partai untuk mendukung mereka. Tapi siapa cawapresnya masih sangat dinamis, partainya masih dinamis, apalagi cawapresnya.